Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuli Yuliwati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Cirebon. Kali ini saya akan mengeksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh filosof terkenal di dunia pendidikan nasional yang banyak menginspirasi berkembangnya dunia pendidikan yang tertuang dalam pemikiran-pemikirannya. Adapun intisari pemikiran filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang pertama sistem Among, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga asas Trikon, yang keempat Tri Pusat Pendidikan, yang kelima berhamba pada anak, yang keenam budi pekerti, dan yang ketujuh adalah trilogi pendidik kepemimpinan Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangungkas Tuturi Handayani. Sistem Among berdasarkan metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, bahwa kita bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yakni metode kodrat irodat, natur, dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode Aki Among Nini Among, yakni metode Among siswa. Dalam hal ini, sistem Among diibaratkan bahwa kita berperan sebagai guru mengayomi dan mengamong, mengasuh, membimbing dan mendorong para siswanya masing-masing. Pada kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di Universitas Gadjah Mada tanggal 7 November 1956, bahwa dalam pada itu harus kita sadari bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat lekat hubungannya dengan zamannya dan pribadinya seseorang. Dalam hal ini bisa diibaratkan bahwa kodrat alam sudah menjadi sifat alami manusia yang dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lainnya yang bisa juga dipengaruhi di lingkungan keluarganya sebagai pendidikan atau pusat pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak tersebut. Sedangkan untuk kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Tentu saja pendidikan semakin tahun semakin berkembang, semakin pesat mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang di zaman digitalisasi, otomatis kita sebagai guru harus berperan menjadi seseorang yang inovatif dan juga kreatif, tentu saja dalam penerapan penggunaan TIFEK di pembelajaran di kelas. Asas Trikon berdasarkan pemikiran filosof Ki Hajar Dewantara, continue berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara kesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Lalu konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain adalah tripusat pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama di lingkungan keluarga yang membentuk karakter dan watak ataupun sifat seseorang ataupun seorang anak itu tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tentu saja yang menjadi patokan atau panduan seorang anak ataupun murid adalah seorang guru yang menjadi suri tauladan. Sedangkan di lingkungan masyarakat, seorang anak dapat berpengaruh atau berdampak signifikan, di mana ketika dia tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sebaliknya, ketika dia memilih sesuatu hal yang baik untuknya, maka akan bersifat positif. Dewantara, kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, tetapi si guru untuk si murid. Dalam hal ini kita harus berperan menjadi fasilitator, namun tidak hanya sebagai fasilitator saja, tapi kita harus mampu mengayomi dan berpihak kepada murid. Untuk itu
dalam pembelajaran pun kita harus tetap berpihak pada murid. Sedangkan pada pemikiran budi pekerti, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, yakni budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Dalam hal ini tentu saja berkaitan erat dengan yang namanya kodrat alam, di mana sifat-sifat manusia terbentuk secara alamiah, yakni kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, kerjasama, itu merupakan ataupun berkaitan dan terrelevansi terhadap pemikiran filosofi budi pekerti. Untuk itu kita sebagai guru harus berperan ganda, tidak hanya memberikan keilmuan saja atau pengetahuan saja, tapi tentu saja kita harus mencontohkan, memberi teladan, dan memberi keilmuan dalam hal budi pekerti. Dalam trilogi kepemimpinan berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Mandya Mangun Karso, Tutuwuh Handayani. Kita mengetahui bahwa Ing Ngarso Sung Tulodo artinya guru menjadi suri teladan terdepan, yakni kita harus menjadi contoh ataupun panutan ketika berada di lingkungan sekolah. Lalu untuk Ing Mandya Mangun Karso, yakni guru memberikan motivasi. Tentu saja ketika ada siswa yang terlambat datang sekolah, kita tidak hanya menegurnya saja, tetapi kita harus memotivasi supaya kebiasaan ataupun watak atau dan karakter seorang anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang terakhir adalah Tutuwuh Handayani, di mana guru memberikan dorongan tidak hanya untuk keilmuan saja, tapi tentu saja kemampuan-kemampuan non akademik yang lainnya yang bisa menunjang ataupun menambah skill ataupun keterampilan atau keahlian kepada anak tersebut di masa yang akan datang, yang tentu saja bisa berguna dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Relevansi diri dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini tindakan yang sudah dilakukan adalah saya menerapkan pemahaman kodrat alam dan kodrat zaman, di mana bahwa guru harus mampu membuat atau membawa pada perubahan pendidikan menjadi lebih baik sesuai dengan zamannya, namun tetap memegang teguh budaya bangsa sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang telah dilahirkan dari para leluhur kita terdahulu. Seperti contohnya adalah penggunaan TVEC ataupun penggunaan teknologi pada pembelajaran. Di akhir ataupun refleksi, saya selalu menyediakan yang namanya evaluasi berbentuk Google Form, di mana siswa dapat mengevaluasi pembelajaran bisa dimanapun mereka berada secara online. Lalu tindakan yang belum dilakukan, yakni belum maksimalnya penerapan sistem AMONG kepada kelas majemuk atau kelas yang banyak ataupun kelas yang gemuk. Nah, di sini untuk peran tersebut saya memang merasa sedikit agak terkendala ataupun terbatas dalam mengamong ataupun mengasuh para peserta didik saya, dikarenakan jumlah siswa dalam satu kelas itu lebih dari 30 orang. Nah, berikutnya lagi adalah masih rendahnya penerapan teknologi dalam pembelajaran karena keterbatasan kesediaan dalam sarana. Tentu saja hal ini ketika kita menggunakan digitalisasi ataupun penggunaan TPEC, pasti harus ada yang namanya kelengkapan sarana. Pada hal ini menjadi PR ataupun kedepannya bagi sekolah ataupun bagi diri saya sendiri sebagai pendidik. Nah, sekian eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pemikiran saya. Jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe, dan juga ikutin
video-video selanjutnya dan ataupun video-video yang belum diklik, silahkan dibuka. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.